Dikisahkan San Ali Ansor atau biasa disebut dengan Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang menerobos pedalaman Majapahit untuk mencari pertapa Buddha dan para ahli yoga Hindu yang kabarnya banyak bermukim di sana untuk diislamkan. Begitu beratnya Syekh Siti Jenar kala itu, masyarakat Majapahit sulit dirubah keyakinannya, membuat beliau bingung dan penasaran dengan ajaran sebenarnya yang dianut oleh rakyat Majapahit. Karena tidak bisa mengislamkan rakyat Majapahit sepenuhnya, semakin ke timur semakin berat bagi Syekh Siti Jenar menyebarkan ajarannya. Dan itu membuatnya sangat penasaran dengan tokoh yang begitu dicintai dan dijadikan panutan oleh rakyat Majapahit. Tokoh yang dikenal itu bernama Sabdo Palon. Dengan penuh percaya diri, Syekh Siti Jenar mendatangi tempat pertapaan Sabdo Palon dan menantang untuk menunjukkan segala pengetahuannya. Tapi Sabdo Palon tak melayaninya, dan anehnya malah mempersilahkan Syekh Siti Jenar mengajarkan semua pengetahuannya pada para pengikut Sabdo Palon. Disinilah pikiran dan hati Syekh Siti Jenar mulai terombang-ambing. Rasa penasaran semakin mendesak. Keingintahuan Syekh Siti Jenar lebih banyak karena Sabdo Palon tak pernah mengajari pengikutnya dengan kata-kata, melainkan dengan perilaku dan kasih sayang. Hingga suatu ketika Syekh Siti Jenar mendatangi Sabdo Palon di saat malam hari. Di saat itulah terjadi adu argumen tentang Tuhan Syekh Siti Jenar dan Tuhan Sabdo Palon. Syekh Siti Jenar ingin mengajari Sabdo Palon tentang ajarannya dan menunjukkan syariatnya. Hingga Sabdo Palon bertanya pada Syekh Siti Jenar, "Tuan, apakah Tuan mengetahui Tuhan Anda? Apakah Tuan pernah bertemu Tuhan Anda sehingga begitu yakin akan ajaran Tuan yang paling benar dan ajaran Tuhan yang paling suci? Karena Tuhan itu adalah kebenaran sejati." Syekh Siti Jenar bukannya menjawab, malah balik bertanya pada Sabdo Palon, "Apakah kamu juga melihat Tuhan seperti kamu berani berkata begitu padaku?" Lalu Sabdo Palon pun menjawab, "Ya, saya mengetahui Tuhan saya dan saya bertemu Tuhan saya." Mendengar jawaban itu, Syekh Siti Jenar tak percaya begitu saja, dan ia pun lalu bertanya, "Bagaimana kalau aku mempercayaimu dan Tuhanmu?" Sabdo Palon pun menjawab, "Kalau Anda tak percaya, coba tanyakan kepada Tuhan Anda." Begitulah jawab Sabdo Palon. "Baiklah, tunjukkan aku cara menemui Tuhanku agar aku juga bisa tahu." Begitulah jawab Syekh Siti Jenar. Lalu Syekh Siti Jenar pun bertanya lagi, "Apakah Anda sudah melihat keagungan Arsy?" Dan Sabdo Palon pun kemudian menjawab, "Sudah, bahkan aku melihat di atasnya Arsy masih ada yang lebih tinggi lagi kedudukannya." "Siapa dia?" tanya Syekh Siti Jenar keheranan dan kebingungan. Sabdo Palon pun kemudian menjawab, "Ingsun." "Siapa Ingsun?"
Dialah sejatinya Tuhan, jawab Sabto Palon dengan tenang dan melanjutkan dengan senyuman. Baiklah, karena Tuan lebih mengutamakan sujud, ya Tuan sujud saja dulu untuk bertemu Tuhan. Untuk memuaskan rasa penasarannya, Syekh Siti Jenar pun mau melakukan itu. Namun sebelumnya berkata, "Jika aku tidak bertemu Tuhan, maka kamu dan seluruh pengikutmu harus masuk agamaku." Begitu kata Syekh Siti Jenar dengan keras dan sombong, yang kemudian dijawab senyuman oleh Sabto Palon. Dan Syekh Siti Jenar pun melakukan sujudnya mulai habis asar mendekati maghrib. Dalam sujudnya, Syekh Siti Jenar tidak ingat apa-apa lagi. Hingga akhirnya dia bersujud selama 7 hari 7 malam. Melihat hal itu, Sabto Palon merasa prihatin dan kemudian membangunkan Syekh Siti Jenar. Sabto Palon membangunkan Syekh Siti Jenar dengan memberikan wewangian di hidungnya agar Syekh Siti Jenar kembali segar. Setelah sadar, Sabto Palon bertanya pada Syekh Siti Jenar, "Sudah berapa lama Anda bersujud, Tuan Syekh?" "Kira-kira ya sehari semalam." Begitu jawab Syekh Siti Jenar. Sabto Palon pun hanya membalas dengan senyuman. Dan kemudian dia berkata, "Anda lupa, Anda bersujud 7 hari 7 malam." Syekh Siti Jenar pun sangat kaget dan tak percaya, hingga Sabto Palon pun kemudian berkata, "Anda lihat bulan saja nanti. Anda datang ke sini hari Soma sore menjelang matahari tenggelam dan masuk malam Anggoro tanggal 7. Anda ingat itu? Dan sekarang hari ini hari Soma sudah tanggal 14. Kemudian Sabto Palon pun bertanya, "Dalam sujud Anda selama itu, apakah Anda sudah bertemu Tuhan?" Lalu Syekh Siti Jenar pun menjawab, "Tidak, dan sesuai janji, kamu harus ikut ajaran agamaku." "Nanti dulu, jangan gugup. Dengan sujud Anda yang 7 hari 7 malam saja, Anda tidak bisa melihat Tuhan atau kebenaran yang sejati. Bagaimana dengan sujud yang cuma sebentar? Anda sudah merasa paling benar dan suci." Begitu jawab Sabto Palon. "Sekarang begini saja ya Tuan Syekh, Anda ikut denganku duduk semedi. Semedi toh dalam ajaran Anda juga ada, cuma beda nama saja, yakni iktikaf." Dan Syekh Siti Jenar pun menurutinya. Dengan izin Gusti Allah atau Gusti Kang Akarya Jagat, Syekh Siti Jenar dibawa terbang melintasi 7 semesta kehidupan. Dia ditunjukkan perjalanan jiwanya dari Al-Amarah, Al-Lawamah, Al-Muhammah, Al-Mutmainah, As-Sufiyah, Al-Lubiyah, Asyir, di mana semua rahasia di atas rahasia dijabarkan. Dan akhirnya Syekh Siti Jenar sampai pada ajna, yaitu proses di mana manusia sudah tidak bisa ingat apa-apa lagi. Dia hanya mengikuti kehendak kodrat dan karma yang ada pada dirinya menuju Yang Maha Kuasa. Dia tak ingat siapa dirinya lagi. Tak ada rupa, juga tak ada rasa. Yang ada hanyalah keasalian atau kebakaan. Saat itulah Syekh Siti Jenar dikembalikan, kemudian terbangun, dan tanpa sadar menangis
sedih, takut, bahagia, haru, seperti anak kecil yang baru sadar dari mimpinya. San Ali Ansor sadar betapa kecilnya pengetahuan yang selama ini dia agungkan, sampai menganggap orang lain kotor, kafir, dan masuk neraka. Seiring waktu, Sabto Palon pun tersenyum natap Syekh Siti Jenar yang masih tertunduk menangis karena bahagia, sedih, salah, takut, penuh keharuan, dan lain sebagainya. Dengan suara parau, akhirnya Syekh Siti Jenar pun berkata, "Tuan Sabto Palon, tolong ajarkan saya dan bimbing saya agar selalu menjalani kebenaran sejati." Sabto Palon pun kemudian menjawab, "Tidak perlu anakku, karena ajaranmu juga benar. Hanya saja janganlah engkau merasa paling benar, karena bagi orang lain ajaran mereka juga benar. Dan Anda juga tahu anakku, yang paling maujud dan yang tertata ini adalah kebenaran dan keberadaan dari Tuhan. Pesanku, jangan engkau tinggalkan ajaranmu. Engkau hanya perlu menjalankan wasiat yang kamu ketahui dalam perilakumu selain dari sujudmu. Turutilah Tuhanmu dalam perilaku agar kau mengenal lalu dapat memahami kemauan Tuhanmu itu." Begitu kata Sabto Palon dengan tersenyum. Sejak itu, San Ali Ansor menjadi pengikut Sabto Palon dan ingin meninggalkan ajarannya yang sudah dipelajari sejak kecil. Namun dilarang oleh Sabto Palon, karena semua itu sama halnya dengan tidak menghargai dan menghormati orang yang telah mengajarinya berbagai pengetahuan. Hingga akhirnya ajaran Syekh Siti Jenar dipadukan dengan ajaran Sabto Palon. Cikal bakal ajaran Syekh Siti Jenar yang melegenda bernama Panunggaling Kawula Maring Gusti, atau yang hingga kini lebih dikenal dengan nama Islam Abangan. Syekh Siti Jenar yang menjadi duri dalam daging Islam putihan, sebuah duri di tengah terkobarnya semangat kekhalifahan, semangat yang membunuh keluhuran-keluhuran setempat yang sejatinya juga berisi kemuliaan yang tumbuh menyesuaikan kehidupan dari tanah yang dipijaknya. Rahayu, Rahayu.